Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengan konseling lovers dimanapun berada, beserta e-learning smart counseling strategis family and generation. Hari ini kita ketemu kembali. Kita akan membahas konseling strategi kreatif. Kita sudah mulai masuk di bagaimana strategi dalam konseling. Maka hari ini kita akan membahas strategi yang pertama, yakni melalui strategi kreatif. Kita akan membahas dalam sub judul yang pertama, yaitu memanfaatkan kreativitas generasi milenial. Teman-teman yang berbahagia, generasi milenial banyak menggunakan cara-cara artistik untuk ekspresikan diri. Mereka melepaskan emosi dan menyampaikan pesan kehidupannya dengan cara-cara yang unik, dan seperti itulah para anak milenial. Ada yang membuat grafiti, ada yang mencoret-coret tembok rumahnya, ada yang mengarang syair-syair tentu, bahkan ada yang kita lihat anak kita mencoret-coret tangannya, ada juga yang menyusun atau bermain musik. Banyak yang dia lakukan yang itu menunjukkan seni dan kreativitasnya. Dan ada juga yang sudah mulai sekelas mendesain-desain barang-barang unik gitu. Ini adalah cara mereka yang saya kira teman-teman sering menemui di sekolahan pada sasaran bimbingan konseling. Kalau itu cara mereka, bagaimana kita memanfaatkan itu dalam konseling? Karena bagaimanapun juga bagi anak muda, seni adalah media untuk memungkinkan bagi mereka untuk menyatakan hal-hal yang jelas siapa dirinya, meskipun itu terkesan keras. Dan bahkan meskipun itu kadang dalam pandangan sosial tidak menerima. Anak-anak kita sering memodifikasi motornya menjadi nggak jelas bentuknya. Bagi mereka ini saya. Generasi sekarang sering memakai kaos-kaos yang tulisannya itu seperti bagi mereka itu dia, atau bahkan potongan rambut yang macam-macam gitu kan. Itulah cara-cara artistik mereka menunjukkan eksistensi, menunjukkan siapa dia, menunjukkan bagaimana kegundahan hati dan pikiran mereka, atau bagaimana dia menyimpan segala beban pikir dan hati dalam bingkai itu. Nah, kita nanti akan membahas sampai di situ. Justru cara-cara mereka berkreasi seni itu kita manfaatkan dalam konseling. Manfaat seni dalam konseling itu minimal ada 3, teman-teman. Kalau kita manfaatkan dengan baik, yang pertama adalah memahami isu dan masalah saat itu. Dengan media seni, anak-anak berkarya, baik seni rumah maupun seni yang lain ya. Kita bisa melihat kondisi anak tersebut dari karyanya. Contoh seperti ini, anak kita persilahkan menggambar, atau dia menggambar jamur berkeping-keping gitu. Jamur kan bentuknya berpayung-payung, itu jamur. Di bawahnya ada semut dan seterusnya. Kemudian kita tanya, itu arti seni itu apa ini? Saya itu di rumah sering gini-gini Bu. Harusnya kan saya itu selalu dilindungi, diayomi sama bapak, tapi malah sering. Arti jamur yang berbentuk seperti payung-payung tadi ternyata maksud dia, saya orang yang kurang kasih sayang. Hal-hal seperti ini teman-teman, ternyata cara-cara yang unik seperti ini, mereka mengungkapkan apa isi hatinya ini harus dengan cara itu teman-teman. Harus dengan jalur ini. Sebagian anak tidak bisa langsung ngoceh ngobrol mengungkapkan, itu nggak bisa. Harus dengan cara-cara seperti itu. Atau anak yang punya naluri insting artistik seni dalam bidang musik, di ruang BK kita sediakan gitar. Ketika dia nyanyi, loh kenapa nyanyi lagunya Armada yang ini gitu kan? Iya Bu, saya sedang sedih karena pacar saya menunjukkan gelagat yang hal-hal seperti ini ternyata menunjukkan cara-cara yang smart dan mudah kita memahami siapa anak itu. Kita bisa memahami apa yang sedang jadikan masalah saat itu. Kemudian yang kedua, eksplorasi perasaan. Anak muda yang sedang dalam pertentangan baik sosial maupun pertentangan sisi lain,
kita persilahkan untuk menyusun sebuah kreasi seni untuk menggambarkan pertentangannya. Kita contoh, terkadang generasi milenial itu dia merasa kalau dia sedang dalam keadaan atau dalam posisi merasa tidak diterima gitu, di rumah atau di mana, sehingga kita persilahkan seandainya bapak atau ibu itu sebuah garis, kamu sebuah titik, di mana posisinya? Biarkan dia garis, biarkan dia titik. Ketika ketemu, oh gitu, warnanya sedemikian bertabrakan. Hal-hal seperti ini kita lakukan agar anak itu mengerti, anak itu sedang dalam posisi bertentangan misalnya. Tapi untuk memperjelasnya kita persilahkan dia, karena terkadang anak itu tidak mudah untuk seketika dia mengungkapkan. Selanjutnya yang ketiga, dalam konseling seni kita gunakan untuk mengembangkan pemahaman. Ada cara-cara yang unik ya Bapak Ibu. Cara-cara yang lama mungkin kita persilahkan anak-anak untuk menggambar sebuah pohon. Sudah. Dalam keluarga, seandainya pohon itu keluarga, kamu di mana sebagai apa? Kalau dia menunjuk sebagai ranting, apa maksudnya? Ketika dia menunjuk sebagai akar, apa maksudnya? Ketika anak itu kita suruh menggambarkan sebuah mobil misalkan, ketika dalam sebuah mobil, dalam pergaulan di kelas itu kamu di mananya? Oh, saya itu hanya ini Bu, lampu sen, nggak begitu penting, tapi kalau mau belok baru saya datang. Jadi kelas itu kalau pas lagi ribet saja saya didatangkan, tapi sehari-hari saya nggak dianggap, nggak dilihat. Atau anak yang suka musik, ketika dalam sebuah tatanan band, alat-alat band, kamu tuh apa? Saya seruling Bu, saya bukan drum atau bukan kendang atau bukan gitar, jadi saya seruling, saya tampil sekali aja, mungkin hanya sekian detik dalam satu kali putar main. Hal-hal seperti ini bagaimana memahamkan dirinya melalui berbagai cara yang artistik dalam sebuah seni, ini perlu kita pakai Bapak Ibu. Kita sebagai guru BK yang hebat untuk menghadapi generasi milenial ini, kita harus sensitif. Kita harus sensitif pada preferensi setiap generasi milenial. Saya ulang, kita harus sensitif pada preferensi generasi milenial. Mana yang anak-anak itu kecenderungannya seni rupa, mana yang anak-anak itu kecenderungannya seni musik, mana anak-anak yang kecenderungannya seni gerak, ataupun anak-anak yang kecenderungannya seni pertunjukan dan lainnya. Nah, cara-cara ini setelah kita menemukan preferensi masing-masing anak-anak, kita bisa menggunakan dengan cara tepat. Kalau Dani itu suka musik, maka kita sentuh Dani itu silahkan melakukan ini sehingga dia mudah mengekspresikan. Kalau si Raja itu suka menggunakan seni rupa, kita belikan dia kertas dan pen untuk melakukan itu. Demikian Bapak Ibu, rasionalisasi dan fungsi-fungsi dari seni dulu di dalam konseling. Kita akan ketemu di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.